Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Angelina. Saya dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Bukit Tinggi. Saya kelas 11 IPA 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu materinya Gerakan Pembaruan Islam. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pembaruan Islam, yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ialah tokoh pembaruan Islam yang berasal dari Mesir. Ia lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Muhammad Abduh ialah sosok yang berpegang teguh pada ilmu dan agama. Pada usia 12 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, dan pada usia 13 tahun, Muhammad Abduh belajar di Masjid Al-Hamdi Tanta. Serta di usia 16 tahun, pada tahun 1865 Masehi, ia menikah dan belajar ilmu tasawuf dari Syekh Darwis Sakadir. Muhammad Abduh melanjutkan perjalanan ke Tanta, namun beliau hanya belajar selama 6 bulan di sana. Pada tahun 1866 Masehi, ia belajar ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. 3 tahun kemudian, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir dan Muhammad Abduh berguru kepadanya. Kemudian, beliau memperdalam ilmu filsafat, sosial, dan politik. Setelah menyelesaikan studinya, beliau diangkat menjadi dosen. Pada tahun 1877 sampai 1882 Masehi, Muhammad Abduh diasingkan ke Beirut, Lebanon, karena dituduh terlibat gerakan politik dan ingin menggulingkan Khalifah Taufik. Dalam pengasingan ini, beliau berkarya dalam Risalah Al-Tauhid dan Al-Islam wa Nasraniyah Ma'al Ilmi Al-Madiyah. Setelah masa pengasingan, beliau kembali ke Mesir dan menjadi pimpinan redaksi atau pemret surat kabar Al-Waqai Al-Misyriyah. Pada tahun 1882, bergabung dengan Urabi Pasha untuk melakukan gerakan politik menentang ketidakadilan negara, sehingga dia diasingkan ke Perancis. Di sini beliau kembali bertemu dengan gurunya, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Bersama Al-Afghani, Muhammad Abduh menerbitkan majalah Al-Urwatul Wusqa. Pada tahun 1892 Masehi, beliau membentuk organisasi sosial yang bernama Al-Jami'at Al-Khairiyat Al-Islamiyah. Tujuannya yaitu untuk menyantuni fakir miskin dan anak-anak dari keluarga tidak mampu, membentuk majelis administrasi wafat, dan memperbaiki perangkat masjid. Bidang majelis ijtihad. Ajaran yang terdapat pada Al-Quran dan hadis bersifat tegas dan terperinci. Akan tetapi, ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum yang tidak terperinci. Karena yang demikian, maka ajaran tersebut dapat disesuaikan dengan zaman, maka diperlukanlah ijtihad. Dalam bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan, ilmu pengetahuan modern banyak berdasar ada hukum alam. Sunatullah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena keduanya datang dari Allah, tidak dapat dipertentangkan antara satu dan lainnya. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, dan yang modern mesti sesuai dengan Islam. Bidang keluarga dan wanita. Menurut Muhammad Abduh, fondasi terpenting masyarakat berasal dari keluarga dan individu di dalamnya. Saya Fitri Angelina. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.